الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kajian di subuh kali ini kita insyaallah memasuki surah yang baru setelah kita membahas beberapa pertemuan ke depan surah ke belakang surah At-Tur. Pamungkas di surah At-Tur ayat menjelaskan tentang kita mesti bertasbih, bertahmid, berzikir di waktu malam dan di waktu subuh. Wa minal laili fasabbihu wa idbaron nujum, dan di antara malam maka bertasbihlah kamu, wa idbaron nujum, dan ketika bintang sudah membelakangi, menunjukkan wa idbaron nujum, bintang itu sudah tidak ada, tenggelam. Maka hubungan dengan surah An-Najm adalah masih membicarakan tentang An-Najm, bintang. Dan perbedaan antara An-Najmu, bintang, dengan ayat berikutnya ini sesungguhnya saling menguatkan. Ayat berikutnya membahas tentang keberadaan Nabi. Artinya bintang itu yang menerangi alam semesta, sedangkan Nabi yang menerangi bumi. Jadi langit terang karena bintang, bumi terang karena Nabi. Dan di ayat di surah sebelumnya menjelaskan tentang bahwa Nabi itu kahin, Nabi itu majnun, Nabi itu orang yang sahir, tukang sihir, dukun, orang gila. Nah di ayat ini dibantah, ya. Di ayat ini dibantah, dan pembantahannya itu justru menggunakan dua kata yang ini justru dikembalikan kepada mereka yang membantah. Yang pertama dolla, yang kedua gowa. Dolla dan gowa tentunya beda arti. Maka dari segi tafsir lugawi, Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan dua makna ini dari tafsir lugawi. Kenapa? Karena jangan sampai tidak faham apa makna dolla dan apa makna gowa. Kalau diterjemah mungkin kita artikan dolla itu sesat, gowa itu keliru. Tetapi nanti ada makna yang berbeda yang nanti ini dinisbahkan kembali ke orang-orang yang menolak keberadaan Nabi, baik sudah punya ilmu ataupun belum punya ilmu. Jadi ini bagus gitu ya. Nah setelah itu dibantah bahwa Nabi itu tidak dolla, Nabi itu tidak gowa. Lantas apa? Justru Nabi itu berbicaranya tidak berdasarkan hawa nafsu. Justru Nabi ketika berbicara itu berdasarkan wahyu, al-hawa dan al-wahyu. Jadi ayat ini luar biasa ya. Berakhir kemarin tentang keberadaan orang-orang musyrik, tetapi diakhiri dengan Nabi diperintah oleh Allah, fazarhum, tinggalkan mereka. Tetapi wasbir, bersabarlah. Dan terakhir
fasabbih wa minal laili fasabbih. Jadi ini adalah kesinambungan, ketersambungan antara surah At-Tur dengan An-Najm. Apalagi di surah An-Najm ini adalah awal surat yang turun, di situ ada perintah sujud tilawah. Diperintah sujud Quran. Sujudul tilawah atau sujudul Quran. Jadi surat yang pertama kali turun mengenai tentang diperintahkan untuk sujudul Quran atau sujudul tilawah itu ada di surah An-Najm ini. Maka ketika kita baca di akhir surah yang ini kan jumlahnya 62 ayat. Nah, ketika dibaca ayat ke-62, disitulah diperintahkan untuk sujud. Makanya An-Najm itu adalah surat yang pertama dibahas tentang sujudul tilawah, sujudul Quran. Kata KHE Abdurrahman, Ean KHE Abdurrahman sebagai pendiri atau berjuang di Persis Bandung, beliau itu membuat satu catatan kecil tentang sujud tilawah, dan beliau menegaskan begini, menyodorkan dalil man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'il fil jannah. Disimpulkan oleh beliau, memang sujud itu hukumnya sunnat. Sujud tilawah ini hukumnya sunnat. Tapi kata beliau menjadi wajib untuk menghidupkan sunnat yang mati. Menjadi kewajiban kita, menjadi wajib bagi kita untuk menghidupkan sunnah yang mati. Kenapa mati? Mungkin umat sudah tidak tahu. Dan ini terjadi ketika mengimami satu masjid, kemudian sujud tilawah, itu makmum langsung mengatakan subhanallah. Semuanya subhanallah, subhanallah. Beres salam, ceramah saya ganti ya. Saya ganti dari ceramah mau tentang banting setir. Akhirnya jelaskan, terangkan selama 20 menit tentang sunnah yang mati ini. Mau tidak mau ini sunnah yang mati. Jangankan di kita ya, jangankan di kita, di sejak zaman tabi'in juga ada sahabat yang merasa aneh. Bukan sahabat, tabi'in. Ada yang merasa tabi'in merasa aneh. Kenapa sahabat Abu Hurairah ini ketika sholat mengimami jamaah membaca ayat saja langsung sujud tilawah? Naon ieu teh? Di zaman tabi'in saja seperti itu, apalagi kita. Makanya kata Kiai Haji Abdurrahman Ean, beliau menegaskan wajib bagi kita untuk menghidupkan sunnah yang mati. Satu di antara sunnah yang mati itu adalah sujud tilawah. Karena kita juga kan tidak paham mungkin gitu ya. Ada yang tidak paham. Apalagi kalau kita baca surat yang tidak masyhur, kemudian ada isyarat sujud. Biasanya makmum kan tidak sujud, ruku. Makmum itu biasanya ruku, harusnya kan sujud. Maka dari suara biasa terdengar baca Allahu Akbar-nya panjang gitu. Allah, oh berarti turun nih mah gitu. Turun, biasa terdengar makmum yang tidak bisa melihat. Aisyah pertama mah apal kan? Masalahnya kalau yang belakang bagaimana? Maka dengan suara yang agak panjang dari berdiri mau sujud kan, baca Allahnya kan panjang. Nah, kadang-kadang terdengar di situ. Tapi kalau sama kan makmum jadi keliru. Allahu Akbar, mah ruku, padahal sujud. Kayaknya ada agak panjang. Allahu Akbar, langsung turunnya bar gitu. Ya, jadi nanti si makmum teh iya mah lain ruku iya mah, tapi sujud gitu. Karena sekali lagi banyak umat yang memang tidak faham, bahkan tidak a priori. Bahkan ketika baca Quran kan, kalau kita perhatikan sujudul Quran itu ada ayat sajdah itu ada 15. Berarti kalau kita khotam qiraatul Quran, pasti kita mesti sujud 15 kali
dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Semuanya ada 15. Nah, jadi surah An-Najm itu bermula di sini dulu. Penting kita bongkar dulu tentang hal ini, ya. Nah, nanti secara praktek kalau jamaahnya sudah paham tentang sujudul Quran atau sujudut tilawah, yang maksudnya sujudut tilawah, ya. Kalau jamaah sudah paham sujud tilawah langsung saja. Tetapi kalau nanti kita datang, misal bukan di Baitur Rahman, di masjid yang lain, nanti beritahu dulu. Bisa terjadi seperti dulu kemarin saya ikut itu di tarawih. Hampir semuanya tidak mau sujud, masih bertahan begini. Kenapa? Karena saya sengaja tidak memberitahukan ke jamaah, pengen ngetes. Kalau jamaah yang saya sering di masjid itu pasti satu waktu bahas itu pasti, ya. Ketika saya bahas tafsir misalnya An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, terus ketika masuk Al-Alaq atau Al-Insyiqaq, pasti satu pertemuan dibahas itu dan dipraktekkan. Maka kita harus tahu, ya, dalam hal sujud tilawah. Memang doanya beda kan, ya. Doanya beda. Doanya kan pendek, ya. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Sajada wajhi, sujud wajahku, lilladzi khalaqahu, kepada yang menciptakannya. Maksudnya Allah, ya. Sujud wajahku kepada Allah yang menciptakannya, yaitu kembali ke wajah. Wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu, dan sudah membuka pendengarannya. Mungkin selama ini tidak mendengar, tidak mau mendengar ayat-ayat Allah, gitu. Dibuka, dibelah. Syaqqa itu kan dibelah. Wa syaqqa sam'ahu, dan kepada Allah yang sudah membuka pendengarannya. Wa basarahu, dan sudah membuka pandangannya, yang mungkin selama ini tidak mau melihat ayat-ayat Allah. Nah, dibongkar, dilihat, diperlihatkan. Maka sajada wajhi, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Apakah dengan sujud itu kekuatan kita? Tidak. Bihaulihi wa quwwatihi, dengan kekuatan Allah. Kita bisa sujud itu bukan karena kitanya, tetapi karena Allah yang sudah memberikan hidayah. Apakah nanti ada sejarah yang orang berani untuk mempermainkan ibadah ini? Ada, namanya adalah Umayyah bin Khalaf. Dan Umayyah bin Khalaf oleh Abdullah bin Mas'ud, dia melihat dengan mata kepala sendiri mati dalam kekafiran. Kenapa? Memperolok-olok tentang ibadah ini, memperolok-olok tentang ibadah sujud tilawah. Apa yang diperoloknya nanti kita bahas. Jadi hadirin ikhwatu iman, terbayang, ya, oleh kita bagaimana keadaan orang-orang saat itu atau sekarang juga ada ketidaktahuan. Maka kembali ke Kiai Haji Abdurrahman rahimahullah, Allahu yarham, beliau menegaskan menjadi wajib hukumnya ketika menghidupkan sunnah yang mati. Jadi kewajiban bukan di sujudnya, bukan. Ingat, dah sujud mah hukumnya sunat. Yang menjadi wajib adalah menghidupkannya. Maka beliau langsung menggunakan dalil man ahya sunnati faqad habbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku maka sungguh dia sudah cinta kepadaku. Apa efek dampak daripada cinta? Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jadi nanti akan sebanding dengan Nabi di surga. Kana ma'i itu kebersamaan. Ma'i itu ma'iyah, kebersamaan dengan Nabi di mana? Fil jannah. Menghidupkan sunnah itu banyak. Menghidupkan sunnah itu banyak. Apalagi sunnah yang mulai dimatikan oleh umat. Sunnah-sunnah itu banyak.
Tapi beliau langsung mengkhususkan tentang sujudul Quran. Nanti kaifiatnya bertakbir ya, Allahu Akbar. Mau di dalam sholat, mau di luar sholat. Kemudian sujud cukup 1 kali. Ketika bangkit, Allahu Akbar. Posisi kesemula. Kalau sedang sholat berdiri lagi, kalau di luar sholat tergantung kita kondisi sedang apa. Dan itu dianjurkan. Jadi kalau kita melakukan ini insya Allah nanti kalau orang yang sudah terbiasa one day one juz, one day one half juz gitu. Jadi kita akan tahu berarti kita mesti sujud tilawah itu sebanyak 15 kali ketika khotaman Quran. Baik di dalam sholat atau di luar sholat. Dengan doa yang tadi ya. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ada yang salah satu yang disorot. Apa yang salah biasa yang terdengar doa? Yang ada kesalahan fatal, beda harokat tentu beda arti. Wajhiyah, sajada wajhiyah itu salah. Bukan boleh, bukan. Ini boleh, bukan yang ini. Ini harus ditarjih ini. Bukan sajada wajhiyah. Sepertinya terpengaruh oleh doa iftitah nu panjang kamari teh. Wajjahtu inni wajjahtu wajhiyah. Betul kalau itu. Kenapa wajhiyah di situ posisi sebagai maf'ul bi. Wajjahtu, aku menghadapkan wajahku, karena fa'ilnya tu, ana. Sedangkan yang ini justru fa'ilnya wajhi. Sajada wajhi, telah sujud wajahku, menunjukkan si fa'ilnya adalah wajhi, maka dibaca wajhi, bukan wajhiyah. Kenapa tidak wajhiyu? Pik, nah pik tah. Kan fa'il ma'u. Ja'a Muhammadun, kan? Kalau mansub ro'a itu Muhammadan. Nah, sekarang kenapa tidak wajhiyu? Fik siapa? Azka kumaha tah? Nah, ada kan wajhiyu kudu naon ge? Dan fa'il itu kan marfu. Ternyata di situ ada alif, ada ya mutakallim. Kalau ya mutakallim itu terhalang, ya. Harusnya kan wajhiyu, karena dia ya mutakallim. Al mudhaf ila ya'il mutakallim itu mana'a min zuhuriha, bukan sikol. Kalau sikol isim mankus. Isim mankus itu sikol. Al qadhi, ja'al qadhi. Oh berarti ya teh isim mankus. Tidak boleh qadhiyu. Kenapa? Sikol, berat. Bisa menyebutkan qadhiyu bisa, tapi orang Arab berat, maka qadhi mana'a min zuhuriha as-siqal. Kalau isim mankus. Kalau yang wajhi bukan mankus. Ya al ismu al mudhafu ila ya'il mutakallim. Isim yang diidofahkan ke ya mutakallim bukan mankus. Maka alasannya beda. Dua-duanya terhalang, mana'a min zuhuriha. Tapi ini ishtighalul mahalli biharokatil munasibah. Sibuk ya, sibukna naon? Kudu nama naon wajhi wa sajada wajhui gitu kan. Wajhui gitu. Wajhu kan kudu wajhunya. Wajhui gitu. Kan tidak mungkin wajhui gitu. Istighol, gelut memperlembutkan harokat. Istighol teh naon? Sibuk kan, masyghul. Istigholul mahalli biharokatil munasibah. Kumaha carana? Karena iya itu sandingan dengan kasroh, maka i. Kalau u sandingannya dengan, kalau wawu ini sandingannya dengan doma. Kalau alif sandingannya dengan fathah. Karena dia ya sukun, maka jadi i. Tidak wajhui, tapi wajhi. Itu dipermudah saja bagi orang Arab. Kabayang mun urang macam wajhui gitu hesenya. Sajada wajhui, wajhuna kan? Wajhu harusnya kan wajhu karena dia fa'il.
tetapi istighalul mahalli biharakatil munasibah. Nah itu jadi yang keliru itu di situ ya. Jadi sajadah wajhi benar itu. Kalau sajadah wajhiya salah total. Kenapa? Berarti arti salah. Sajadah wajhiya, dia sujud wajahku, dia sujud wajahku, kan nyambung. Kan sajadah wajhiya berarti fa'ilnya huwa, dia telah sujud wajahku, tepuguh itu. Seueur nu lalepatnya siga dina doa makan teh ya. Itu beda-beda, harus ditelusuri. Bahasa itu penting. Jadi ngalalempeng anu bingkeng memeres anu paburaset. Banyak istilah di dalam kaidah kebahasaan ada yang tidak faham, akhirnya sudah menjadi kebiasaan umum yang salah. Jadi siga nu bener gitu ya. Siga nu bener. Sama dalam bahasa apapun juga nya. Maka tujuan kita ketika belajar ini adalah ngalalempeng nu bingkeng memeres anu paburaset. Ya itu tambahan saja ya. Baik, kita coba untuk menelusuri tafsir Ibnu Katsir. Biasa tuh, ini mukadimah beliau. Pertama, beliau menjelaskan makiyah atau madaniyah. Awalnya begitu. Kalau dua di antara satu surat di antara makiyah dan madaniyah, kadang beliau tidak menjelaskan. Tapi kalau satu surat ieu sagemblengna makiyah, sering menjelaskan wahya makiyatun. Biasa begitu. Kalau Al-Baqarah kan langsung di awal wahya madaniyatun, karena Al-Baqarah semuanya madaniyah. Mungkin kita akan bertanya, kegunaan makiyah madaniyah jang naon? Maka kajian ulumul Quran sangat penting. Karena ulumul Quran itu seperangkat ilmu yang nanti seputar Quran akan dibongkar di situ. Beda dengan tafsir, beda. Ulumul Quran, ulum yang lain sebagai perangkat ilmu yang nanti ketika memahami Quran langsung terbayang. Ulumul Quran. Sama dengan hadis. Kalau syarah hadis ya mensyarah hadisnya. Tetapi kalau ulumul hadis itu mencakup seluruh ilmu yang bisa memahami tentang hadis tersebut. Begitupun Quran. Agar kita memahami ini, ya, belajar ini termasuk belajar pembagian surah atau ayat apakah makkiyah atau madaniyah. Setidaknya para ulama menyebutkan kita bisa tahu tentang nasih mansukh. Nasih mansukh itu ayat ini menghapus ayat yang itu, menghapus namanya nasih, dihapus namanya mansukh. Nasih mansukh, terus ditelusuri gitu ya. Dan juga kita bisa tahu uslub dakwah. Jadi uslub dakwah makkiyah itu bagaimana? Uslub dakwah madaniyah itu bagaimana? Dan memang bagus kalau tartibut tanzil, tartibun nuzul ya. Kemarin Kang Sofyan langsung mendownload yang muqaddimah itu, muqaddimatan, naon judulnya teh? Muqaddimatan fi ulumil Quran. Subhanallah, ilmu baru pas dibaca teh waduh itu. Pas di awal, di tengah-tengah saya kebetulan pas baca tentang apa itu namanya tartibun nuzul. Awal surat teh surah Al-Alaq, kemudian ini, kemudian terus itu sebabar lembar. Subhanallah, ini ilmu yang penulisnya kan Ibnu Atiyah. Ibnu Atiyah kan ulama tabi'ut tabi'in yang itu jauh 300 tahun Hijriah lah beliau itu. Yang kita tahu kan fi ulumil Quran itu yang kemarin Syekh Az-Zarkashi dengan As-Suyuti. Tapi ketika baca dua muqaddimah itu, muqaddimatani fi ulumil Quran. Jadi dua muqaddimah itu digabungkan di kitab yang itu. Tapi itu klasik sebenarnya belum ada. Sebenarnya sulit untuk dikecuali kalau di print, di fotokopi. Karena sistematikanya memang zaman itu, tapi belum serapih sekarang di zaman itu. Tapi segala ilmu tentang ulumul Quran, wabil khusus turunnya Quran dari mulai Al-Alaq terus itu ternyata ada lengkap beberapa halaman.
Subhanallah, kadang begitu ya. Kadang begitu ilmu itu. Ketika lihat kitab share di Google, download, baca selintas. Oh, itu. Apalagi kalau baca diperdalam. Termasuk yang ini makkiyah. Nanti akan muskil ayat telaahan Ali Ibnu Katsir nanti. Itu muskil naon ieu maksudna ieu teh gitu. Karena ini sedang membicarakan tentang makkiyah. Tetapi tetap kembali ke kaidah umum qawaidut tafsir bahwa kalau ada kisah-kisah ini apakah berlaku al-ibratu bi umumil lafdzi la bi khususis sabab atau tidak. Menurut jumhur ulama betul al-ibrah bi umumil lafdzi. Ibrah itu tergantung keumuman lafaz, la bi khususis sabab, bukan karena sabab turunnya Al-Qur'an di Makkah, di Madinah, ke siapa, di mana, bukan itu. Tetapi ilmu asbabun nuzul itu bisa membantu kita. Ini Makkiyah, ini Madaniyah. Untuk apa? Tadi kita bisa tahu nasikh mansukh. Kita tahu di antara uslub dakwah. Oh ima uslub dakwah ini mah tentang apa? Tentang menegaskan tauhid, kan begitu. Oh ini syariat, kutiba alaikumusiyam. Itu mah pasti naon itu? Makkiyah, Madaniyah. Karena syariat, tentang syariat. Makanya Kiai Haji Isa Ansori, jadi teringat, beliau membuat satu buku manifestasi perjuangan persatuan Islam. Manifest persatuan Islam. Kiai Haji Isa Ansori. Saya baca beliau menjelaskan tentang periode dakwah. Periode Makkiyah itu akidah syar'iyah kata beliau. Akidah yang betul-betul secara syar'i. Yang keduanya periode Madaniyah. Kalau periode Madaniyah itu i'lanu daulah Islamiyah, memproklamirkan daulah Islamiyah. Jadi memang tugasnya apa? Akidah dulu gitu. Akidah kokohkan selama 13 tahun. Dakwah pun sama. Kita berdakwah kepada seseorang. Kita dakwah kepada 2 orang. Kita dakwah kepada orang-orang. Kita dakwah kepada masyarakat, kita dakwah kepada negara. Itu kan periode ini dulu kokohkan. Nah, ini Makkiyah. Dan rasa ketika kita baca ayat atau surat tentang Makkiyah rasanya beda. Beda rasanya itu. Beda rasanya. Tetapi kalau membahas tentang bab hukum, ahkam, itu rasanya beda juga. Makanya nanti pilih-pilih ya di Quran itu nanti ini tentang Makkiyah nih. Kenapa? Ini membahas tentang ketauhidan. Ini tentang Madaniyah. Tapi kadang-kadang ada beda pendapat. Ini teh Makkiyah Madaniyah, itu silang pendapat. Nah, itulah pentingnya ulumul Quran. Makanya nanti ke depan kaji oleh kita. Quran itu selain dari kita membaca Quran, khataman, one day one juz. Nah, ada sisi yang lain, ada waktu yang lain untuk kita sisihkan menelaah yang begitu. Baik itu ulumul Qurannya atau tafsirnya. Ilmu ulumul Quran akan membantu tafsir nantinya. Yang ini kan terbayang oleh kita. Tidak sembarangan beliau mengatakan wahia makkiyatun titik. Cek orang mata segitu, tapi bagi yang menelaah benarkah begitu kan? An-Najm semuanya itu Makkiyah, telaah kembali buka literatur yang lain. Disimpulkan, ya betul, surah An-Najm dari ayat 1 sampai 62 itu Makkiyah. Makkiyah beda pendapat juga, tapi secara jumhur Makkiyah itu adalah surah atau ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Makkiyah menunjukkan apa? Lihat di situ, Nabi sudah hijrah belum? Belum. Maka itu disebut Makkiyah. Baik di Makkah, baik di Madinah, baik seputar Makkah, baik seputar Madinah, baik di luar Makkah Madinah. Menunjukkan itu akan turunnya itu. Baik ayat ini turun di langit. Di langit kan ayatnya. Ayat apa itu? Ketika Isra Mi'raj. Ada di Al-Baqarah, ada di Al-Baqarah atau di mana? Itu kita perhatikan bagaimana ayat-ayat ini Makkiyah Madaniyah. Makanya kalau diperhatikan memang betul. Kita perhatikan di sinilah
letaknya kekuatan ulama untuk mencari tahu mana Makkiyah Madaniyah. Makanya ada tafsir yang nanti khusus menjelaskannya bukan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tapi dari Al-Alaq sampai Wattaqu yauman. Atau secara umumnya itu Al-yauma akmaltu lakum. Jadi di situ diacak. Pengacakan itu ya tadi saya bacakan di Muqaddimatan fi Ulumil Quran. Muqaddimah Ibnu Atiyah dan Muqaddimah siapa di situ dijelaskan. Dan itu masih dalam bentuk foto ya, PDF. Difotokan, dilihat, subhanallah itu ulama sekitar tahun 300-an Hijriah. Sedangkan Az-Zarkashi 700 sekian, As-Suyuti 911 Hijriah, kan jauh itu perjalanannya. Tapi ada ilmu yang harus kita telusuri gitu. Telusuri. Kadang begitu menelusuri ilmu itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang pertama wahya makkiyah. Yang kedua, Imam Ibnu Katsir menuliskan Sahih Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Ingat dulu itu naon ya maksudnya. Sebelum menafsirkan ayat pertama, ada muqaddimah dulu beliau. Dan sudah jadi kebiasaan. Kalau ada yang perlu di muqaddimahan heula beliau itu. Dan biasanya, ingat selalu, biasanya dalam muqaddimah yang beliau munculkan biasanya ada hadis yang membicarakan tentang surat nu eta. Baik sababun nuzul ataupun di dalam salat. Nabi dina salatnya maca ieu. Dina al-insyiqaq itu tuh dimunculkan itu di dalam surah, apalagi tentang bab kita melihat akhirat betul-betul seperti melihat dengan mata kepala sendiri. At-takwir, al-insyiqaq itu tuh kan hadis eta aya deui gitu di muqaddimah beliau. Ingin apa? Ingin menjelaskan ini. Termasuk membaca hal ataka sabbihis tentang kisah Mu'ad bin Jabal anu panjang teuing ngimaman teh. Ke dina hal ataka aya gitu. Di sabbihis aya. Karena muqaddimah cara beliau itu begitu. Jika ada hadis pasti diturunkan oleh beliau. Jika ada hadis membahas tentang itu. Termasuk Al-Baqarah aya ke hadis. Nah, Al-Imran aya hadisna tentang Az-Zahrawiyataini, dua surah yang cemerlang, berbunga-bunga, dua surah itu yang nanti di akhirat akan jadi ghamamatan, akan menjadi dua awan yang bisa menaungi orang tersebut. Kalau kita terus mempelajari dua surah, Al-Baqarah dan Al-Imran. Nah, mungkinkan ya Al-Baqarah, Al-Imran. Terus mungkinkan dua surah itu nanti di akhirat akan jadi ghamamatan yang bisa menolong kita di saat mereka banyak keringat-keringat dikatakan tadnus syamsu, matahari didekatkan. Tangke mamual bagi orang ashabul Quran Zahrawaitain Al-Baqarah dan Al-Imran. Kenapa dinaungi oleh amal yang selama ini beliau optimalkan. Nanti ada itu ya. Nah, setelah itu nanti kalau ada fadilah dimunculkan lagi di muqaddimah. Kebiasaan beliau ya. Oh ya fadilahna, mau sahih mau dhaif munculkan. Jadi rasa tafsir yang beliau tuliskan itu memang begitu dari awal sampai akhir. Bermula di muqaddimahan heula gitu. Dan kita berpikir itu naon kalebet nu ieu nya. Dan beliau menyodorkan di sini langsung Bukhari. Kenapa? Sahih ya mah. Ku Bukhari mah tos beres. Ku Muslim beres ya. Kemudian kenapa disodorkan sanad? Kan cek orang mah kieu langsung we an Abdillahi qala di akhir lawahul Bukhari cek urang. Tetapi kenapa beliau senantiasa menuliskan sanad? Yang naon cik? Haddatsana yang naon? Untuk ditelaah oleh generasi berikutnya. Sok cing panglaahkeun gitu. Rawi-rawi yang ini sahih henteu pan kitu. Andaikan tidak ada sanad nya tos bamblas gitu ya. Tapi beliau itu bertanggung jawab. Riwayat Bukhari itu sanadnya yang ini, riwayat Muslim sanadnya ini, Abu Daud, Ahmad, apalagi beliau sering mencutat Ahmad.
Ya, banyak mencutat tentang riwayat Imam Ahmad. Qala al-Imamu Ahmad. Saya perhatikan Imam Ahmad terus di musnadnya. Dan ingat menulis beliau Imam Ahmad, Bukhari dan Kutubut Tis'ah itu di sini. Naon sebabnya? Hafiz. Jadi terbayang orang bayangkan ulahnya. Beliau menulis begini, tafsir suratun Najm wahya makkiyah. Kabayang langsung ke Al-Bukhari. Qala Al-Bukhari haddatsana itu. Subhanallah. Kitab-kitab pasti wah banyak ketika menulis ini. Maka terasa ini ya, baca Bukhari itu baca Ibnu Katsir itu terasa hadir itu. Hadir dalam artian ada ruh maca ieu teh gitu. Walaupun orang tak apal sanadna. Rawi-rawi tak apal saha Nasr bin Ali cing saha cing. Teu saha Nasr bin Ali. Nah ulang banyak. Siapa Abu Ahmad di dia, saha Israil. Oh Ustaz Israil Bani Israil lain. Ini kan nama rawi Israil. Siapa Abu Ishaq, siapa Al-Aswad bin Yazid, siapa Abdullah. Tahu saya di dia lah. Siapakah Abdullah? Saha mun ayat an Abdillah qala, cing Abdullah teh kan seueur. Sering disebut oleh para ulama hadis namanya Abadilah. Abadilah itu nama-nama yang diawali dengan Abdullah. Banyak sahabat-sahabat yang diawali dengan Abdullah. Sebutkan 5. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, terus Abdullah bin Amr bin Al-As, terus Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, terus Abdullah bin Rawahah, terus banyak gitu lah, kan 5 tadi. Abdullah itu namanya Abadilah. Dan nanti di antara Abadilah itu yang menjadikan senior, maka nanti ketika menyebutkan Abdullah oleh para rawi Bukhari atau yang lainnya, terus pasti Abdullah ini adalah Abdullah Ibnu Mas'ud. Senior beliau itu. Abdullah bin Mas'ud kan di Makkah, sejak di Makkah hijrah ke Madinah. Itu Abdullah bin Mas'ud. Yang beliau melihat Nabi tadi di sedang sujud salat gitu ya. Sedang sujud di punggungnya itu oleh orang-orang kafir Quraisy, di alungan ya kotoran-kotoran binatang, naudzubillah. Yang Rasul tidak bangkit-bangkit kecuali Fatimah ketika datang sambil menangis di bapaknya itu diinikan kotorannya. Baru beliau bangkit dan Nabi langsung berdoa untuk dan terdengar oleh orang Quraisy saat itu ketika di Masjidil Haram. Ketika mendengar itu jadi terngiang-ngiang, buah-buah dan ternyata iya orang-orang itu yang disebutkan oleh Nabi mati dalam kekafiran. Nah, Abdullah bin Mas'ud melihat gitu, tapi teu aya tangan pangawasa gitu. Tidak ada kekuatan rek ngabela teh. Pasti mereka yang gagah-gagah itu akan mengintimidasi Abdullah bin Mas'ud. Maka beliau seorang Abdullah yang senior. Hijrah ke Madinah jadi ulama. Nanti oleh Nabi Abdullah bin Mas'ud disebar dakwahnya, jadi dai-nya, jadi mubalignya. Ke mana? Ke Irak. Abdullah bin Mas'ud ditugaskan oleh Nabi ke Irak. Jadi ente cicing di Madinah. Makanya di Baitur Rahman juga sama, mengkader yang dimanapun seluruh Indonesia ideal namanya. Kader di sini, tong di dieu wae gitu. Kamana? Pulang ke kampung halaman. Pulang ke kampung halaman untuk apa? Dakwah gitu. Untuk dakwah. Nabi itu mengkader seperti itu. Di Makkah saha. Nanti tas di Madinah ya, sudah di Madinah sudah menyusun kekuatan Islam saat itu. Nanti Nabi utus ke Irak tadi teh saha Abdullah bin Mas'ud anu ka Mekah di mana Nabi lahir di dinya, wa anta hillum bihadzal balad. Nabi mukim di Makkah. Ku Nabi diutus saha? Ibnu Abbas. Nah, cing bet kudu Ibnu Abbas. Aduh ka Ustaz kumaha Nabi gitu. Aya memang sejarah silsilah. Ternyata Ibnu Abbas teh gaduh bapak namina Al-Abbas.
Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Orang mana Al-Abbas? Orang Makkah. Maka ketika Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas itu belajar ke Nabi di Madinah, kete setelah beres itu oleh Nabi ditugaskan kembali ke kampung halaman. Nanti jadi madrasah Ibnu Abbas di Makkah, nanti jadi madrasah Ibnu Mas'ud di Irak. Dan itu akan beda, perjalanan jauh, ingat, jauh. Di Makkah ke Irak jauh, makanya hasil dari didikan Nabi itu terusan dioptimalkan. Turun di bawah Mekah naon? Yaman. Nabi mengutus siapa? Pemuda siapa yang Nabi utus beliau ke Yaman? Jadi ulama Yaman nantinya. Di mana Yaman itu mayoritas agamanya Kristen. Nabi tugasnya untuk Ibnu Abbas gitu kan. Untuk Khalid bin Al-Walid misalnya. Untuk Umar bin Al-Khattab ente kan ya. Tapi tugaskan seorang ulama. Siapakah dia? Yang disebutkan adalah yang paling afqah al-halal wal haram. Yang fikih, faham tentang halal haram, sahabat inilah. Yang ditugaskan oleh Nabi ke negeri Yaman. Negeri Yaman itu negeri yang subur makmur. Ayeuna ge aya. Yaman itu, di mana banyak orang-orang belajar di Yaman di bawah. Maksud di bawah teh di petanya, dari nu ya mah kieu biasa gitu. Yang saya tunjukkan ini ada dari peta gitu, teh meh gampang meh kabayang. Petanya globenya, jadi ketinggal turun ke di handap Yaman, di Abraha, si Abraha kan orang dinya, Abraha teh. Ratu Bilqis kan di dinya. Nah, siapakah beliau? Mu'adz bin Jabal. Tapi Mu'adz bin Jabal meninggalnya ketika muda, ya. Tidak seperti Ibnu Mas'ud. Nah, ditugaskan Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal nanti punya madrasah di Yaman itu. Dan perjalanan dakwah model begitu. Oh, Ibnu Abbas nanti punya murid ini gitu kan. Tadi Mu'adz bin Jabal ini, kemudian nanti di Irak juga ini. Nanti diteruskan perjuangan setelah Nabi meninggal. Nanti meneruskan perjuangan dakwahnya itu oleh khalifah. Nah, khalifah juga terus saling ganti mengganti itu. Setelah itu tidak ada, ganti dengan ini, tugaskan ini. Itulah hebatnya dakwah Nabi dengan para sahabat. Dan sampai ke Indonesia, sampai ke kita merasakan ini. Itu yang jerih payah mereka. Mau tidak mau jerih payah mereka. Belum nanti ke Mesir, belum nanti ke Syam. Syam dibagi-bagi kan ya. Ada negeri ada Palestina, ada Yordan dan sebagainya. Tapi kalau dulu dalam satu kesatuan yang utuh, kalau zaman dulu. Belum nanti kemana gitu. Ke Cina ayah kan, ke Indonesia ayah. Itu dakwah daripada Nabi dengan para sahabat. Diteruskan oleh para sahabat. Yang mobil khusus nanti di perjuangan Utsman bin Affan. Ada maritim, mulai di situ maritim harus menembus lautan. Nah, jadi jangan dibayangkan mereka itu berleha-leha, tumpah kaki gitu. Tidak, mereka itu berdarah-darah. Sahabat-sahabat yang sering kita sebut khulafaur rasyidin ini. Dan itu memang terasa gitu oleh kita. Nah, kembali ke sini. Ini kita mukadimah saja dulu ya. Besok kita mulai ke ayat. Di sini Abdullah. Kalau disebutkan Abdullah pasti yang senior, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Kalau yang lain sering disebutkan Abdullah bin Amr. Nanti di situ tuh. Abdullah bin Amr bin Al-As di hadis kedua. Nanti ada yang lain-lainnya juga. Di sini kata Abdullah, awwalu suratin, surah yang pertama, unzilat yang diturunkan, fiha pada surat itu, sajdatan, ada ayat sajdah. Apa itu? Wan najmi. Kata Abdullah bin Mas'ud. Ingat, Abdullah bin Mas'ud diberi gelar Qori, Al-Qurra. Karena Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, siapa lagi? Mereka itu ahli Qurra. Bacaannya itu enak didengar gitu. Makanya jadi Qurra. Nah, Abdullah bin Mas'ud berarti hafal ya. Awal surah yang diturunkan oleh Allah
yang di situ ada ayat sajdah, ada An-Najm di dalam riwayat Bukhari. Berarti An-Najm itu tadi surah yang pertama kali ada sujud tilawah, ada ayat sajdah. Kemudian beliau berkata, fasajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun sujud. Nabi pun sujud. Wasajada man khalfahu, dan sujud orang yang ada di belakangnya. Berarti nuju salatnya ketika baca wan najmi kayak di akhir ayat langsung sujud. Maka orang-orang pun yang ikut bermakmum kepada Nabi ikut sujud. Namanya sujudul Quran, sujudul tilawah. Sadaya semuanya, ingat, semuanya sujud. Sadayana sujud dia teh. Dan Abdullah bin Mas'ud menyodorkan ini benar adanya. Pasti benar karena ini hadisnya kan sudah pasti sahih. Illa rajulan, kecuali hanya ada seseorang laki-laki. Kata Abdullah bin Mas'ud, ra'aituhu, aku melihat dia, si rajulan ya. Jadi aku melihat rajul ini, laki-laki ini, akhadha, dia ambil kafan segenggam, sekepal, min turabin, tanah. Karena kan masjid itu tidak seperti sekarang, masih pasir kan, masih berpasir, tidak ada apa-apa. Makanya Nabi ketika Lailatul Qadar tanggal 21 saat itu dan hujan, Nabi ketika sujud dengan tanah dan air. Jadi jibrek gitu. Atapnya juga tidak seperti atap seperti sekarang. Mun hujan teh biasanya langsung kahujanan. Masjid Nabawi seperti itu zaman dulu. Nah ini si laki-laki itu cukup mengambil segenggam tanah, fasajada alaihi, maka dia sujud di atas tanah itu. Jadi dikitukan kan kudu nama ta'ar ke tanah, kening ke tanah, ya mah tanah dikadikan gitu. Kan itu ngalelewe itu. Ya kan semuanya sujud langsung biasa sujud. Ya menekankan ini kening ke tanah. Nurajulun ieu mah si tanahna dicokot dikitukeun. Dan Abdullah melihat. Abdullah bin Mas'ud melihat. Apa yang terjadi? Titik sampai di sini ya, titik. Perjalanan panjang gitu ya, tidak teu ujug-ujug. Lamun ujug-ujug mah engke bakal seueur nu ariman kenanya. Panjang perjalanan. Faraaituhu, maka aku melihatnya, teh ke rajulan, ba'da dzalika, setelah itu, maksud setelah itu teh henteu ujug-ujug gitu, ujug-ujug maut gitu, ujug-ujug stroke misal, henteu gitu. Mungkin ada perjalanan panjang berapa lama gitu ya. Faraaituhu ba'da dzalika, aku lihat orang tersebut setelah kejadian itu kutila kafiron. Kalau di hadis yang lain begini yang saya ingat, si laki-laki ini langsung menyebut atau mengambil tanah dikadiakeun sambil berkata yakfini hadza, cukup dikieukeun gitu. Tak kade ini hikmahnya kata para ahli hadis atau para pensyarah hadis, hikmahnya jangan berani memperolok-olok agama. Jangan berani sekalipun terlontar di bahasa kita memperolok-olok agama. Dan siga bener panitanya, siga bener. No iya kaditukeun memang begitu, tapi mun ieu dikeun siga bener, tapi dia kan memperolok-olok agama. Istihza nu kitu. Istihza dina agama. Kadang-kadang orangnya sok teu sadar ya. Mun heureuy itu ngobrol tentang agama. Tapi kalau berbicara agama jangan jadi permainan. Jangan jadi perolok-olokan. Walaupun niat mah henteu. Niat mah henteu. Ceung atuh salat ke masjid, salat atuh tepat waktu. Salat mah nomor 2. Barejeng manehna teu salat misal atau salatnya belang betong. Eta teh kan memperolok-olok. Betul menyebutnya salat mah nomor 2 karena konteksnya di rukun Islam. Tetapi awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalat. Jadi dia berani kan, terdengar tuh memang di kaum muslimin untuk ngaji gitu.
Tukang haji kalau biasa saya bertemu dengan orang langsung diluruskan, tong kitu atuh gitu. Walaupun akhirnya kan jadi ngewa gitu. Dah biasa dakwah, kalau dakwah langsung ke masyarakat lebih sensitif kan. Dakwah gimana kan bebas aja. Karena satu frekuensi. Itu tidak satu frekuensi dengan saya di sini kan tidak ada ya. Tapi kalau sudah ke masyarakat langsung ngalelewe. Betul mengungkapkannya ada salat. Nomor 2, nomor 1 syahadat, betul. Tapi kan dia akhirnya dalam aksinya, dalam action, dalam amalnya akhirnya salat atau diengke-engke. Tidak punya pendapat seperti itu. Pokoknya mah hati-hatinya di nebab nukir mah. Fara'aituhu ba'da dzalika, aku lihat setelah itu kejadian itu qutila kafiron. Qutila kafiron. Terbunuh. Berarti tadi dijelaskan siapa pembunuhnya. Tapi dalam keadaan kafir. Qutila kafiran. Dia terbunuh dalam keadaan kafir, naudzubillah. Dan Abdullah bin Mas'ud tidak sembarang menyebutkan itu. Tidak sembarang dia menyebutkan itu. Wahwa, dan dia itu adalah Umayyah bin Khalafin. Umayyah bin Khalaf. Justru Umayyah bin Khalaf teh nu tadi teh nu ganggu Nabi. Umayyah bin Khalaf terkenal. Umayyah bin Khalaf. Nanti di Sirah Nabawiyah ya. Sirah Nabawiyah akan kita bedah sosok-sosok orang kafir di Makkah, juga sosok para sahabat yang mereka siapa saja yang masuk Islam awal dan sebagainya, itu di Sirah Nabawiyah adanya. Kalau masih ada Nabi, kalau Nabi tidak ada, baru masuk ke Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar dulu kita bahas, Umar, Utsman, Ali, terus kita harus mengkaji tentang sejarah Islam. Nah, beres ya. Itu riwayat Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 4863. Cek nanti di Sahih Al-Bukhari 4863. Terakhir, waqad rawahu, akan tetapi Al-Bukhari pun meriwayatkannya ini fi mawadhi'a, di tempat-tempat yang lain, di kitab-kitab yang lain. Kan bukan hanya kitabu sholat, kitabu zakat, kitabu tafsir, bukan. Di yang lain kan banyak. Al-Jami kan kumpulan Sahih Bukhari itu. Bukan hanya beliau, wa Muslimun, Muslim meriwayatkan itu. Wa Abu Dawud, Abu Dawud, wan Nasa'i, wan An-Nasa'i. Jadi kalau membaca ini ya, ini kan sudah 4 mukharrij hadis ya. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasai. Berarti beliau itu faham, hafal. Kisah yang ini itu ada di 4 yang ini. Di Bukhari ada, cek tadi di hadis 4863. Muslim ada, Abu Dawud di sunannya ada, An-Nasai di sunannya ada. Kalau kita sebagai peneliti, penelaah harus dibongkar ke TKP langsung. Lihat, satu sanadnya gitu nya. Tinggal sanadnya ya kasaha ya sanadnya teh. Kedua matana tinggal. Kita kumaha matan kayak syarah gitu. Kalau ingin mendalami berarti harus ada 4 kitab ya sekaligus, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasai. Jadi harus kita punya. Buka bongkar bareng-bareng. Nah, itu akan ada nuansa itunya beda. Karena beliau kan hafid, tinggal ditulis saya dah hafid teh gitu. Karena istilah hafiz zaman dulu itu minimal 300.000 hadis. Minimal, alal aqal 300.000 hadis sudah hifdon, dihafal sanadan wa matnan. Sanad dan matan itu sudah terhafal, maka disebut al-hafiz gitu. Nanti kalau ada gelar al-hafid, minimal 300.000. Kesananya kan 500.000, 1.000.000. Kalau 1.000.000 masuk ke Syekhul Islam. Kalau 1.000.000 hadis itu masuk ke Syekhul Islam. Seperti Ibnu Taimiyah, gitu kan? Kenapa sampai begitunya? Nah, harus ditelusuri. Naon ya, mereka nepikeun ka hafal hadis. Sampai hadisnya ka hafal. Ari Qur'anna hafal teu? Ya komo gitu ya. Tong ditanya gitu. Jangan ditanya.
Ketika mereka hafal ribuan hadis, Quran mah jangan ditanya. Ari urang Quran henteu, hadis henteu. Tapi orang gagah gitu ya. Gagah asa pang aingna gitu. Harusnya kan kita belajar dan itu belajar sejak awal, sejak dini. Dan kita perhatikan di kitab Sofahat min Sobratil Ulama, bagaimana mereka berani ya untuk demi ilmu, berani untuk tidak tidur, berani untuk meninggalkan kemewahan dunia, berani untuk berlelah-lelah, berani untuk menjual peralatan yang ada demi punya kitab, demi punya ilmu gitu. Dijual naon wae gitu. Di urang aya teh gitu. Kita baca ya waktu dengan kemarin baca tentang Sofahat min Sobratil Ulama, lembaran-lembaran tentang kesabaran para ulama itu. Sampai waktu malamnya itu betul apakah beliau sendiri atau ada muridnya, dan itu murojaah, muzakarah terus sampai-sampai menjelang subuh. Sampai-sampai menjelang subuh. Komo Imam As-Samarqandi man, Imam As-Samarqandi dari ba'da isya terus tuh sampai lupa makan. Kemudian diberi makan tadi ya ini masyghul, sibuk tong diganggu gitu. Akhirnya jariyah atau hamba saya itu langsung namanya Ummu Mudam. Ummu Mudam itu langsung menyuapi dihuapan Syekh As-Samarqandi, dihuapan beres gitu. Kemudian setelah beres itu sudah beliau As-Samarqandi beres penelaahannya, cek bahasa orang, cing mana tuangan nu tadi teh? Apaan tadi tas dihuapan ku abdi? Menunjukkan apa? Itu bukan kisah yang tidak nyata. Nyata itu teh ada data-data yang valid yang begitu teh. Menunjukkan dia betul-betul sudah menelaah masuk poho. Namanya kan mun dinu bahasa Sunda kan junun. Ya budak teh junun teh kan majnun. Gelo, masih gelo teh naon? Geus teu inget naon-naon gitu. Sakurang mun geus kieu teh atos mun geus calik hese cengkat. Itulah anugerah dari Allah. Urang mah hese cengkat teh lamun maca mun maca ya hese cengkat. Sajam 2 jam kuat teh? Kuat. Baca Quran hese. Baca kitab dan itu di waktu malam, ingat. Di waktu malam sampai nah ulama nu jadi teringat. Yang satu lagi muridna eta mah ka masjid heula sampai teu apal geus salacan gitu bahasa orang. Geus salacan atos abdi tadi berjamaah, dia pun langsung keluar salat subuh. Beres salat subuh duduk lagi dan mudzakarah sampai duha. Eueuh gawe cenah tanya aya gawena teh? Aya eta gawena teh. Eta gitu. Itu tuh sobrah min sobaratil ulama. Kadang menjual markab, menjual mafrush, menjual malbas. Markab itu naon? Sepeda, motor, mobil, pesawat dijual. Nah, itu apal ke keluarga? Apal paham, sudah dipertimbangkan. Yang naon ngajual eta cing? Untuk rihlah fi talabil ilmi. Tong dibayangkeun siga ayeuna rihlah ayeuna makan ti mana ti Purabaya ka Baitur Rahman. Kali naik angkot 2000 perak gitu. Lamun naik canceling paling 5000 gitu kan ya. Ulama tidak seperti itu. Ulama-ulama 20 mesti meninggalkan istri dan anak. Berarti harus mempersiapkan jatah makan. Kalaulah dia sudah diperhitungkan perjalanan pulang pergi dengan bersama-sama 1 bulan, tas sabulanan teteh. Dan beliau berani menjual apapun juga. Setelah itu teruskan perjalanan, mau bekal teh nya mau. Kan dituna namprak teh ka syekh ka guruna, ya henteu, sudah ada, dia siapkan. Perjalanan itu bukan 1 jam 2 jam sing emut. Bukhari lah mun hayang Imam Al-Bukhari bagaimana rihlahnya kaditu ka dia bermula dia dari orang Bukhara. Di Bukhara kaditu ka dia melanglang buana demi ilmu kan? Itu jangan dikira tidak mengeluarkan uang.
mengeluarkan uang, keluar uang itu. Nah, kemudian mereka beberapa lama dengan gurunya, setelah merasa beres pulang gitu. Kemudian ada guru yang lain langsung ke ini, begitu terus. Sehingga jangan nanti ada ulama-ulama yang uzab, ulama yang membujang. Contohnya Imam Ibnu Abi Najih, muridnya Imam Mujahid. Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas. Beliau kan memujang Ibnu Abi Najih. Kemudian Imam An-Nawawi yang punya Riyadus Shalihin itu ya, yang Arba'in itu yang syarah Muslim, itu Imam An-Nawawi membujang. Ibnu Taimiyah yang punya kitab Majmu' Fatawa Mazhab Hambali membujang. Apakah mereka memujang karena tidak suka kepada perempuan? Bukan. Mereka sudah tenggelam di sini. Bisa ya, saya ada duit pada kita ya. Azka jadi ada kabayang ya. Ada usahalah mangga gitu. Tapi sahur Nabi kan tazawwajul waludal waduda. Eta paling kadinya. Urang mah nelaah henteu kan? Nikah henteu kagok gitu ya. Kagok gitu. Tapi lah harusnya seperti Al-Mizi lah. Imam Al-Mizi yang penulis kitab Tahdzibul Kamal menikahkan siapa? Ibnu Katsir kepada putrinya. Nah, ieu mah junun katingal Ibnu Katsir teh, ya Ibnu Katsir. Junun nikahkan ke putrinya. Meh naon sih? Menguatkan silaturahmi, kekuatan ada di situ. Daripada kubatur ban gitu marahnya. Daripada kubatur ya ada yang murid teh cek Al-Mizi. Maka nyong colang ada ya. Tahdzibul Kamal ditelah oleh beliau jadi kitab At-Takmil. Nanti terus perjalanan Ibnu Katsir begitu ya. Nanti ada khusus kajian khusus kalau mau tahu tentang sosok Ibnu Katsir. 1 jam lah kita bahas tentang siapakah beliau. Terakhir di sini ya, dari Muslim, Abu Dawud, An-Nasai. Min turukin, dari berbagai macam jalur. Syajaratus sanad. Nah, ahli hadis mah da kitunya. Dilihat jalur-jalurnya di mana ya. Sahih dhaif nanti kapenang da ku ahli nama kira teh. Ayo ramat kalau kariamnya sahih hasan dhaif kariam. Koki mawa kokinya gitu yang memasak menetapkan hukum ini, oh luar biasa. Orang mah tinggal makanya jangan menghina kepada cenah dhaif hadis ento. Mereka sudah belajar untuk menelaah meneliti tentang status hadis ya, kredibilitas satu hadis. Dari Abu Ishaq tuh ada sanad di atas, sanad Bukhari. Israil Abu Ishaq Al-Aswad bin Yazid. Jadi bermuarana ke Abu Ishaq. Wa qaluhu fil naon itu? Mumtani. Nama kitab berarti ya. Innahu Umayyah bin Khalaf fi hadhihi riwayati muskilun. Berarti ingin menelusuri dinu tadi mah Umayyah bin Khalaf, tapi di keterangan berikutnya dari berbagai jalur ya. Di dalam kitab Al-Mumtani, innahu bahwasanya rajulun itu Umayyah bin Khalaf fi hadhihi riwayat, dina riwayat ieu teh muskilun. Ada masalah gitu. Perlu kita teliti kembali, betulkah Umayyah bin Khalaf? Fa innahu qad jaa min ghairi hadhihi tariqi annahu Utbah bin Rabi'ah. Jadi ayat pendapat kedua bukan Umayyah tapi Utbah bin Rabi'ah. Utbah pun didoakan oleh Nabi. Sami orang-orang kafir Quraisy. Terus heula eta heula nya mukadimah dari beliau. Insyaallah kita teruskan di bawah tuh tentang tafsir, insyaallah besok jika Allah masih memberikan umur kepada kita akan bahas di mulai tafsir bermula dengan Asy-Sya'bi. Nah, Asy-Sya'bi saya akan terangkan sedikit ya. Amir bin Asy-Syurahil. Insyaallah besok kita bahas. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.